bertakwa pasti masuk surga. Pasti Bu, ya, sudah pasti. Karena yang berjanji bukan Hunafi, tapi Allah ya. Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 15, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa akan berada dalam surga. Jadi Bu nggak usah ragu jadi orang bertakwa itu. Tapi memang meraihnya perlu perjuangan ya Bu ya. Ciri orang yang bertakwa saja orang yang senantiasa bersedekah ya, di saat lapang dan susah, dan saat lapang dan sempit. Ini kalau ibu-ibu ini kayaknya sudah biasa berinfak ya. Padahal lagi nggak punya uang tetap mengeluarkan, masukin celengan ya. Itu salah satu ciri orang yang takwa. Itu dalam surat Ali Imran 133 ya. Ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak di saat sempit dan lapang, di saat tanggal tua atau tanggal ini tanggal apa Bu? Atau ibu-ibu ini nggak ada yang tanggal muda tua ya? Ini para pedagang ya, pengusaha ini ya berarti ya, luar biasa ya. Nggak pernah, insya Allah selalu cukup ya Bu ya. Insya Allah yang kita infakkan dalam kaleng itu akan melindungi kita dari api neraka, akan menjadi naungan kita di hari kiamat. Jadi kalau di hari kiamat orang-orang pada bingung gitu, ibu-ibu itu sudah aman gitu ya. Kenapa? Oh, itu infak saya setiap hari Ahad. Ya, kita harus yakin ya Bu. Dan orang-orang yang bertakwa itu akan kembali ya, keberuntungannya untuk kita sendiri, baik dunia maupun akhirat ya. Allah juga berjanji dalam surat At-Talaq nih, surat Talak nih, mayyattaqillah yaj'al lahu mahroja. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan, mayyattaqillah yaj'al lahu mahroja, Allah akan memberi jalan keluar. Ibu lagi punya masalah sulit ya, yang kayaknya tidak mungkin terpecahkan. Kalau ibu orang yang bertakwa, Allah akan selalu memberi jalan keluar. Dilala ada aja jalan keluarnya. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ibu sering nggak tiba-tiba ada rezeki nggak tahu dari mana gitu ya, kayaknya nggak mungkin loh kok datang gitu ya, berarti ini ibu sudah bertakwa ini. Nah, orang-orang yang bertakwa itu selalu Allah beri jalan keluar. Tinggal kita ini sudah bertakwa apa? Belum. Sampun dereng Bu? Insya Allah sedang menuju ya. Ya, bertakwa itu perlu apa? Usaha ya, proses nih. Maka kita belajar bersama agar kita bisa meningkatkan derajat kita hingga menjadi orang-orang yang takwa nih. Jadi persiapan menyambut Ramadan ada 7 nih ibu-ibu. Yang pertama adalah mencari ilmu. Yang pertama mencari ilmu tentang Ramadan. Ini ibu-ibu hadir di sini adalah dalam rangka mencari ilmu. Ilmunya luar biasa lagi, ilmu agama nih. Allah pernah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah membenci orang ya, Allah membenci orang yang pandai dalam ilmu dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Ini banyak ya Bu ya, pada pinter masalah apa Bu, memilih bikin rumah yang bagus, pinter banget. Yang dunia ya pandai, tapi untuk masalah akhirat bodoh. Nah, padahal ya kita kira-kira hidupnya lama di dunia apa di akhirat? Napa nggih Bu? Di dunia berapa tahun Bu? Itu ya 1,5 jam ya. Nah, kalau dibandingkan akhirat hanya 1,5 ya. Umur Nabi Muhammad hanya 1,5 jam, itu yaitu sekitar 60 sampai 70 tahun ya. 70 tahun saja. Kalau yang lebih 70 ada Bu? Oh, ini berarti bonusnya banyak nih Bu nggih. Ya. Jadi karena kita jadi akhir dunia ini hanya, kalau orang Jawa bilang apa Bu, mampir
Iya. Mampir ngombe pun kita harus baik karena ini adalah kesempatan kita mencari bekal di akhirat ya. Dan sebaik-baik bekal adalah apa Bu? Kalau ibu kan kalau mau pergi-pergi bekalnya yang banyak ya. Yang banyak ya. Dan enak gitu ya. Ya, kalau kata Allah dalam surat Al-Baqarah sebaik-baik bekal adalah takwa ya. Wa tazawwadu wa khairuz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, jadi kita penting sebelum memasuki bulan Ramadan nanti tanggal berapa Bu? 2 April ya Bu ya. Sekarang kan Februari ya. Nah, kita perlu mencari bekal untuk mempersiapkan bulan Ramadan agar ketika bulan Ramadan kita benar-benar khusyuk bisa menjalankan ibadah semaksimal mungkin. Aja kelingan lodong ya Bu. Kalau mau ibu-ibu biasanya kan Ramadan itu apa Bu? Yang ramai pasar ya Bu ya. Ya nggak apa-apa juga itu kan untuk berbuka ya, untuk persiapan berbuka, sahur dan lain sebagainya. Ya, jadi pertama kita mencari ilmu tentang Ramadan ya. Jadi para sahabat Nabi itu dulu sebelum masuki bulan Ramadan mereka berdoa ya. Kita juga mohon agar diberi kesehatan ibu-ibu sehingga kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan karena banyak juga teman-teman kita, saudara kita yang sudah diambil ya. Ini beberapa hari ini banyak juga yang meninggal ya Bu nggih. Karena kenaikan Omikron ya. Jadi kita mohon pada Allah agar kita sehat sampai bulan Ramadan ya. Ada doa yang diajarkan oleh para sahabat Nabi ya menyambut bulan Ramadan ya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni wa mutaqabbala. Sampun apal nggih? Artinya tahu nggak Bu? Artinya tahu nggak kira-kira ya? Allahumma sallimni ila Ramadan, sampaikanlah aku ya, dengan selamat sampai bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Wa tasallamahu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan ya. Kita juga mohon kita selamat sampai bulan Ramadan karena ini bulan yang luar biasa ya. Dosa-dosa kita diampuni nggih. Dosane akeh mboten Bu? Napa sih dosane? Nggih sami nggih. Kita semua manusia itu pasti berdosa. Hilaf ya. Apalagi ibu-ibu ya. Yang bicaranya katanya 20.000 kata sehari ya Bu ya. Kalau bapak-bapak kan 7.000 kata Bu, itu menurut penelitian. Nggih mboten Bu? Napa nggih? Ibu-ibu itu bicaranya lebih banyak daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kalau nggak ditanya nggak ngomong nggih Bu nggih. Iya. Sebenarnya itu banyak hal positifnya ya Bu ya. Jadi kata penelitian dalam ilmu psikologi itu katanya ibu-ibu kalau belum ngomong 20.000 kata itu tidurnya nggak nyenyak. Ya, jadi kadang-kadang udah ngomong yang itu ngomong lagi. Bapak-bapak kadang-kadang bingung gitu ya. Nah kalau bapak meneng baik ya. Tapi gunakan anugerah yang Allah berikan pada kita ya. Jadi memang perempuan itu bahasanya bahasa verbal gitu. Verbal itu dengan bicara ya. Makanya ibu-ibu itu suka curhat, itu wajar Bu. Suka curhat, suka cerita ya. Habis dari pengajian cerita, dari pasar cerita Bu. Nggak ditanya cerita, tadi aku beli ini. Kalau bapak-bapak sampai rumah ya diem aja, kalau nggak ditanya nggak cerita ya. Nah ini mari kita gunakan potensi yang Allah berikan untuk, nah kalau 20.000 kata ibu habiskan untuk baca Quran ya. Luar biasa kan Bu? Udah berapa juz itu Bu? Ya,
Nah, mari gunakan potensi yang Allah berikan pada kita ya. Ini perempuan katanya banyak bicara, gunakan, habiskan ini Bu untuk berzikir pagi sore ya. Bisa dengan membaca Al-Qur'an ya dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, persiapannya adalah mencari ilmu ya. Mencari ilmu tentang Ramadan ya. Bagaimana mengisi waktu di Ramadan ini. Ibu siapkan targetnya ya, nanti ada juga ini. Jadi yang pertama mencari ilmu, yang kedua menjalankan, membiasakan puasa sunnah biar ibu tidak kaget ya. Jadi membiasakan puasa sunnah. Puasa sunnah yang diajarkan Nabi apa Bu? Senin, Kamis, terus Yaumul Bid ya. Kalau ibu pengen rajin lagi apa Bu? Daud ya. Ini ada yang puasa Daud Bu? Subhanallah ya, saya belum bisa Bu. Ya, suaminya protes. Jadi ada etika juga bagi bapak ibu yang sudah berkeluarga ya. Kalau puasa sunnah tetap harus izin suaminya. Jadi kalau suaminya Bu jangan puasa dulu dong. Apalagi mungkin yang jauhan ya, pulangnya sebulan sekali dari Jakarta. Ya ibunya jangan puasa sunnah dulu ya. Karena menjalankan kewajiban pada suami lebih penting ya. Nah ini kita pentingnya bisa menjaga keharmonisan ya. Ada yang jauhan Bu ini suaminya? Oh enggak ada, oh deket semua ya, alhamdulillah. Tidak ada yang LDR ya Bu ya? LDR apa sih Bu? Long distance relationship ya. Itu yang nggak mau pulang. Ya, jadi membiasakan puasa sunnah ya. Puasa ini juga luar biasa ya. Selain menyehatkan, ya, Nabi itu biasa menjalankan puasa sunnah. Dan nanti di surga nanti ada pintu khusus untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa. Namanya apa Bu? Ar-Rayyan ya. Ar-Rayyan. Jadi kalau ibu sudah biasa puasa sunnah ya, Senin Kamis atau Ayyamul Bid ya, itu ibu nanti ada pintu surga tersendiri bagi orang-orang yang suka berpuasa. Nah, ibu ini pintunya banyak sekali nih. Pintu sedekah ada ya, pintu puasa ada, apalagi Bu. Dan dan pintu-pintu yang lain ya. Hah? Oh enggak pernah, yang penting dijalankan ya Bu ya. Bagus Bu itu ya. Tidak berharap surga, tapi sudah karena kecintaan ya Bu ya. Jadi menjalankan ibadah itu karena kecintaan kita pada Allah. Karena Allah sangat menyayangi hambanya ya. Allah pasti akan memberikan lebih dari apa yang kita lakukan. Itu yang kedua, menjalankan, membiasakan puasa sunnah ya. Yang ketiga membiasakan apa Bu? Sholat sunnah. Sudah ya Bu ya? Sholat sunnah apa mawon Bu? Duha ya. Tahajud. Ini tahajud semua tadi ya? Amin. Puasa sunnah ada sholat duha ya. Bisa rawatib. Ya. Rawatib berapa Bu? Berapa rakaat Bu? Totalnya Bu? 12 ya. Ya. Kalau mau lengkap 12 ya. Kalau ibu sudah rutin ya. Kalau yang belum biasa, saya belum pernah sholat rawatib ya. Mungkin ada ya. Nah, ini sholat rawatib itu sangat bagus ya Bu ya. Kata Nabi, sholat rawatib itu bisa memperbaiki kekurangan kita di sholat wajib ya. Kita kan sering mungkin sholat wajib itu konsentrasinya nggak fokus ya Bu ya. Ingat dagangan gitu ya. Kayak mau urung bayar kan. Ingat jemuran ya. Gasnya dikata ini urung. Ibu-ibu kan ini pekerjaannya banyak ya Bu ya. Jadi kadang mungkin sholatnya nggak khusyuk ya. Dilalah kok pikirannya datang itu pas sholat ya Bu ya. Itu setannya pintar sekali ya. Ya, ini sholat sunnah penting sekali dan keutamaannya sangat banyak ya.
Allah juga menjanjikan orang yang senantiasa sholat rawatib akan memberikan hadiah apa Bu? Iya, rumah di surga ya Bu ya. Kalau rumah di sini masih biasa, tenang aja Bu. Allah menjanjikan rumah di surga. Yang lain belum punya rumah di surga, kita udah punya rumah. Nyicil ya Bu dari sini ya Bu ya. Ya, kata Nabi, siapa yang membiasakan sholat rawatib ya, 12 rakaat, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib dan isya itu kalau dijumlah 12 ya. Allah menjanjikan rumah di surga Kalau Allah sudah berjanji itu pasti Bu, nggak kayak saya Bu. Apalagi anggota DPR loh. Enggak. Jadi insya Allah ya, dengan menjalankan amalan-amalan ini ya, selain kita juga pahala itu insya Allah akan kita dapatkan. Itu adalah salah satu jalan mendekatkan pada Allah. Insya Allah kalau ibu memperbanyak sunnah-sunnah ya, makanya kita berdoa agar kita istiqomah dalam menjalankan ibadah. Ibadah ini adalah bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena wajib gitu ya Bu ya. Memang wajib, tapi kita menjalankannya karena Allah sudah banyak memberi karunia kepada kita ya. Nah, Nabi saja sholat tahajud sampai Bu, kakinya bengkak ya Bu ya. Ketika ditanya Aisyah ya, Siti Aisyah kan istrinya ya. Kenal istri Siti Aisyah betul? Kalau Aisyah kenal? Ibu Aisyah kan? Itu kan Aisyah itu kenapa diberi nama Aisyah? Karena mengikuti agar pengikut Siti Aisyah. Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Itu artinya seperti itu. Diharapkan warga Muhammadiyah mengikuti teladan Nabi Muhammad. Teladannya apa Nabi Bu? Suka tersenyum ya Bu ya. Hari ini udah senyum belum Bu? Sudah. Senyum itu menyehatkan ya. Dan membawa dan berpahala ya, kata Nabi. Jangan remehkan perbuatan ma'ruf meski hanya sekedar tersenyum pada saudaramu ya. Jadi ibu kalau lagi nggak punya uang, senyum aja ya. Itu udah sedekah Bu. Banyak jalan kebaikan dalam Islam. Nggak punya uang saja bisa senyum ya deh ya. Bisa dengan, nah ini udah sedekah. Makasih ya. Ya itu ya. Menjalankan, membiasakan sholat sunnah ya. Sholat sunnah duha, tahajud, rawatib, bisa syukril wudu ya. Bu pernah sudah? Ya, 2 rakaat itu yang sering menjalankan itu sahabat Nabi Bilal ya. Makanya ketika Nabi itu bertanya pada Bilal, Bilal, aku mendengar gesekan sandalmu di surga. Amalan apa yang kamu lakukan? Kata Bilal, saya selalu menjalankan sholat syukril wudu ya. Jadi 2 rakaat ya. Setelah wudu langsung niatnya sholat syukril wudu ya. 2 rakaat saja ya Bu ya. Ininya seperti biasa ya. Bacaannya Al-Fatihah dan surat terserah yang ibu hafal ya. Yang penting niatnya untuk sholat syukril wudu ya. Itu kebiasaan Bilal yang menjalankan sholat syukril wudu ya, menjadikan dia masuk surga ya. Karena Nabi mendengar gesekan sandal Bilal di surga. Ya, itu yang ketiga ya. Yang tadi pertama mencari ilmu, yang kedua membiasakan puasa sunnah, yang ketiga membiasakan sholat sunnah ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat di bulan Ramadan. Jadi kita maksimalkan ya sunnah-sunnah Nabi di bulan Ramadan. Yang keempat adalah bertaubat ya. Ibu-ibu kita harus, tapi taubatnya ya jangan nunggu bulan Ramadan Bu. Sejak sekarang kita sudah bertaubat. Nabi saja ya, Nabi itu cara bertaubatnya diantaranya dengan memperbanyak istighfar ya Bu ya. Nabi berapa Bu sehari? 70 sampai 100 kali ya. Minimal itu Bu. Nabi yang sudah dijamin masuk surga ya, itu saja masih banyak memohon ampun pada Allah. Apalagi kita ya Bu ya, yang rawan sekali ya untuk berbuat hilaf ya manusia ya. Maka ibu-ibu monggo membiasakan, merutinkan istighfar. Istighfarnya apa Bu?
Bacaannya Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Insya Allah itu juga kata-kata kalimat thayyibah itu sangat menenangkan hati. Nabi juga bersabda, barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan memberi jalan keluar, menghilangkan rasa duka, dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka. Jadi ini penting untuk urusan dunia akhirat, itu istighfar itu banyak sekali keutamaannya ya. Ibu-ibu kalau sedang rizkinya sedang disempitkan ya, itu bisa memperbanyak istighfar. Ibu mungkin pernah mendengar cerita ya tentang istighfar ini ya. Sudah pernah belum Bu? Jadi nah iya pernah ya. Iya yang tukang roti itu ya Bu ya. Iya Ibu hafal ini berarti ya. Jadi di zaman Imam Ibnu Hambal ya, itu ada seorang tiba-tiba Imam Hambali itu hatinya ingin pergi ke Irak ya. Jadi tiba-tiba saja gitu. Akhirnya beliau pergi ke masjid ya. Ketika ke masjid, orang seterkenal beliau ternyata marbotnya nggak ada yang kenal. Mau masuk, mau tidur di dalam masjid diusir Bu malah Bu. Ini padahal seorang imam besar ya. Akhirnya diusir, nggak boleh tidur di dalam. Akhirnya diusir ke luar ya, keluar masjid. Lalu di luar pun dia masih diusir sama marbotnya Bu. Marbotnya kenal ini ada imam terkenal. Saking sederhananya ya, orang-orang zaman dulu itu sangat sederhana. Lalu akhirnya beliau mampir ke sebelah masjid, itu ada penjual roti ya. Tapi penjual rotinya cowok ya Bu ya. Kalau di sini biasanya perempuan ya Bu ya. Di sana laki-laki. Nah, Imam Hambali ini memperhatikan tukang roti ini. Setiap dia nguleni ya Bu ya, roti itu dia selalu mengucap istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Itu mungkin ini pedagang semua ya Bu ya? Oh bukan ya? Oh ya. Atau apa aja lah ya Bu ya. Jadi tukang roti ini selalu mengucapkan istighfar. Lalu Imam Hambali menanyakan, kamu kok selalu istighfar ya? Padahal Imam Hambali juga tahu, hanya ngetes saja Bu ya. Lalu iya, terus apa yang kamu dapatkan dari istighfar yang kamu rutinkan itu? Hampir semua yang saya harapkan itu tercapai katanya, kecuali satu. Hanya satu yang belum. Apa itu? Saya ingin ketemu Imam Hambali gitu. Ternyata ada di depannya. Subhanallah ya Bu ya, Masya Allah. Nah ini salah satu keutamaan ya, benar berarti hadis Nabi itu ya. Barang siapa yang membiasakan istighfar, mengucap istighfar, tentunya juga diresapi dalam hati ya Bu ya, maka Allah akan senantiasa menghilangkan rasa duka, memberi jalan keluar dari kesulitan yang dia alami, dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka ya. Jadi ibu-ibu daripada bingung ya, misal melamun itu ibu bisa mengisinya dengan istighfar. Apalagi kalau aduh ini sudah tanggal tua nih udah ada yang mau nagih nih kita memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalimat thayyibah ini insya Allah selain menenangkan juga membawa banyak manfaat untuk kita ya. Ini kita bertaubat ya. Taubat itu juga harus selain diyakini ya, juga harus dilakukan dengan perbuatan ya. Jadi sudah kalau sudah bertaubat ya tidak boleh mengulangi perbuatan yang lalu ya, perbuatan dosa yang telah kita lakukan ya. Benar-benar kita taubat itu kembali ya, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu taubat. Cara taubat bisa dilakukan dengan memperbanyak istighfar ya. Dan istighfar yang utama itu ada lagi ya Bu ya, Sayyidul Istighfar ya. Ibu-ibu hafal ya Bu ya. Coba Bu bersama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sona'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ini istighfar, kata Nabi, ini istighfar yang paling utama atau penghulunya istighfar. Keutamaannya apa? Jika kita membaca doa ini dengan penuh keyakinan ya. Ketika misal kita dalam masa pagi hari, kita meninggalnya malam hari, maka kita akan masuk surga, kata Nabi. Kalau kita membacanya dengan penuh keyakinan, yakin ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku ya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Terus apa lagi Bu? Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku memenuhi perjanjianku kepadamu ya, untuk tidak menyekutukan Allah ya, maksudnya seperti itu. Abu ulaka binikmatika alayya, aku mengakui nikmatmu padaku ya. Allah itu sudah banyak memberikan nikmat pada kita ya Bu ya. Kita diberi apa? Anggota badan yang lengkap ya Bu ya, bisa melihat indahnya dunia, bisa mencicipi makanan yang luar biasa ya, itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Bisa menghirup udara ya Bu, gratis ya Bu ya. Coba kalau sudah tidak bisa Bu, berapa Bu itu? Nah itu orang-orang yang sakit ya, itu untuk beli oksigen saja mahal sekali ya Bu ya. Ya ini kita dikasih gratis ya, kalau kita bayar itu kita nggak mampu. Ya. Abu ulaka binikmatika alayya, aku mengakui nikmatmu padaku. Wa abu bidanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku yang aku lakukan padamu ya. Wa abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidanbi faghfirli, ya Allah, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali hanya engkau. Itu doa Sayyidul Istighfar ya. Itu kalau di buku zikir pagi dan sore ada ya Bu ya. Ya. Nanti bisa dibaca. Ini hafal semua ya Bu ya. Punya bukunya Bu? Oh ada ya, alhamdulillah. Itu bagus sekali ya Bu, zikir pagi dan sore itu dibaca ya. Karena zikir pagi dan sore, kata Ibnu Qayyim, itu seperti benteng, seperti baju besi. Jadi kalau ada orang yang akan menyakiti kita, itu justru malah kalau kita biasa membaca doa-doa di zikir pagi dan sore itu doa-doa yang sesuai sunnah Nabi, insya Allah ya. Jadi hadisnya kuat ya. Itu insya Allah itu akan melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Itu yang keempat, bertaubat. Yang kelima, ini ada hubungannya dengan tadi ya, mempelajari banyak doa dan zikir. Ini kita juga penting mempelajari doa-doa. Doa itu senjatanya orang yang beriman ya Bu ya. Maka orang Islam itu ya harus banyak punya referensi doa ya Bu ya. Doa, hampir semua aktivitas seorang muslim itu ada doanya ya Bu ya. Coba Adek tanya, doa mau tidur apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tepuk tangan ibu-ibu. Jangan-jangan ibu-ibu ada yang lupa nih. Adiknya malah pinter ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Itu doa akan tidur ya. Saya aja Bu, waktu kuliah itu ya Bu ya, saya itu terlambat masuk kelas. Oleh dosennya bukan ditanya apa Pak, coba doa doa mau tidur. Akhirnya saya boleh duduk, tapi saya nggak bisa. Ya itu sedikit cerita masa lalu. Ya, dalam agama kita hampir semua aktivitas ada doanya. Mau tidur ya, terus apalagi Bu? Mau makan, mau masuk kamar mandi ya Bu, terus naik, mau keluar rumah tadi berdoa nggak Bu? Apa doanya Bu? Alallah la haula wala quwata illa billah ya. Bismillahi tawakkaltu, ya Allah, dengan namamu ya Allah aku bertawakal kepadamu. Bismillahi tawakkaltu.
Allah la haula wala tiada daya dan upaya kecuali karena engkau. Itu barang siapa yang senantiasa membaca, kata Nabi, barang siapa yang setiap keluar rumah membaca bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan mendapat 3 hal. Yang satu, dia akan mendapat perlindungan, kedua petunjuk dan kecukupan. Insya Allah ibu-ibu tadi yang membaca doa tersebut akan mendapat 3 hal ini ya. Petunjuk ya. Insya Allah kita di sini juga bersama-sama mencari petunjuk Allah ya Bu ya. Mendapat perlindungan. Misal ibu ada motor mau apa? Di sini nggak ada motor ya. Kalau di jalan raya itu kan ramai sekali ya Bu ya. Ya sekarang aja perlindungan itu tidak harus ini ya Bu ya. Kadang-kadang orang kalau orang mau celaka, walaupun di tempat yang sepi pun bisa gitu ya. Ya contohnya kemarin mungkin ada kecelakaan ya Bu ya, yang apa tronton itu ya, yang di kota itu ya. Kayaknya di kota itu kecil kemungkinan akan terjadi tabrakan. Kalau di jalan raya pinggir jalan itu banyak. Tapi kalau di kota kayak Kebumen itu sedikit. Itu kok bisa bisa menghabiskan nyawa sampai berapa itu 17 ya, yang di mana Medan apa ya? Balikpapan atau mana Bu itu kemarin? Pontianak ya? Iya di Pontianak itu ya. Itu tronton remnya blong. Jadi itu Allah kalau akan berkehendak ya dimanapun, maka kita harus selalu berdoa ya kemanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Ada juga cerita saudara saya itu ya, di kamar mandi ya Bu ya, mau meletakkan anaknya di kloset ya, mau anaknya akan pipis ya. Qadarullah itu ini ya Bu, karena mungkin miringnya salah ya, itu tulang ekornya itu terpecah menjadi 4. Iya padahal kayaknya sih aman gitu ya, tapi ya Allah sudah berhendak seperti itu ya, nggak bisa jalan akhirnya padahal masih muda ya, sekitar 35 tahun. Jadi mau mendudukkan anaknya di kloset, mungkin geser ya tulangnya, jadi sekarang tidak bisa ini tidak bisa berjalan ya, jadi harus dioperasi. Itu di rumah Bu, dalam keadaan di rumah ya. Ini ya itu juga satu ujian ya, sakit itu semua adalah ujian. Insya Allah kalau kita sakit pun kita jalani dengan sabar, insya Allah itu menjadi pahala untuk kita. Sakit pun dalam Islam itu menggugurkan dosa ya Bu ya. Asik sekali ya jadi orang Islam ya Bu ya. Insya Allah kalau kita yakin ya dengan ajaran Islam, banyak keutamaan di dalamnya ya. Insya Allah kalau kita sakit pun Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga ketika kita kembali pada Allah kita dalam keadaan bersih dari dosa. Tapi kita ya jangan terus ya udah saya mau sakit aja, nggak boleh juga. Jadi misal karena manusia itu pasti diuji juga dengan sakit. Kalau nggak pernah sakit malah bukan manusia ya Bu ya. Apa Bu? Robot nggak pernah sakit tuh. Mau jadi robot Bu? Iya. Ini waktunya kurang 2 menit lagi nih Bu. Mempelajari doa dan zikir nih. Jadi monggo ibu-ibu pelan-pelan yang belum hafal doa-doa dihafalkan. Insya Allah itu sangat bermanfaat ya. Ibu ngelilir, tahu nggak Bu doanya? Ibu pernah ngelilir buatan? Baca doa nggak? Enggak. Ada doanya ya Bu ya. La ilaha illallah. Gampang, ibu sebenarnya bisa, cuman nggak tahu kalau doa itu dibaca ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ditambah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Nah, hafal kan? Ya, cuman nggak tahu kalau itu doanya. Ya, ya itu ibu misal biasanya bangunnya 3:30. Ibu jam 1 terbangun karena apa? Nggak tahu ya. Itu biasanya Nabi membaca doa itu. Kata Nabi yang jika kita terjaga membaca doa tersebut, maka Allah akan mengampuni
dosa-dosa kita dan mengabulkan apa yang kita doakan. Hampir sama dengan doa masuk pasar. Ibu-ibu apa enggak? Nah, padahal ibu-ibu paling sering masuk pasar ya. Itu doanya juga hampir mirip dengan doa ngelilir itu, Bu. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu doa masuk pasar, Bu. Jadi kalau masuk pasar Ibu ini biar biar apa? Terjaga dari beli macam-macam ya. Ibu-ibu kan kalau beli itu jadinya itu jadinya itu. Intinya bahwa agama kita itu menganjurkan kita harus selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Bahkan ketika masuk pasar pun itu Nabi mengajarkan sebuah doa. Yaitu Ibu bisa gabung dua ya, itu hampir mirip doanya ya. Yang masuk pasar dengan doa terjaga, ngelilir ya. Siapa tahu nanti malam ngelilir bisa langsung dipraktekkan. Mempelajari doa dan zikir ya. Zikir setelah sholat insya Allah sudah hafal semua ya Bu ya. Ibu-ibu setelah sholat wajib jangan langsung jangan langsung ngacir katanya. Ya itu karena waktu setelah sholat wajib itu malaikat akan mendoakan ya, merahmati kita, mendoakan ampunan, memohonkan ampunan untuk kita ya, jadi setelah sholat wajib kita baca istighfar dulu ya Bu. Istighfar 3 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali masing-masing ya. Terus ayat kursi ya Bu ya. Ayat kursi hafal semua ya Bu ya. Ya. Gimana doanya Bu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'hudu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, ini juga ayat kursi itu kata Nabi dianjurkan dibaca setelah sholat ya. Tidak ada yang menghalangi kita dari surga ya. Kalau kita membaca ayat kursi setelah sholat, bisa dibaca juga sebelum tidur dan dibaca pagi dan sore ya. Itu mempelajari banyak doa dan zikir. Selanjutnya yang keenam, kita menetapkan target Ramadan kita. Ibu harus sudah siap-siap mulai sekarang. Ramadan mau khatam berapa kali Bu? Ibu aja punya target dunia kan. Saya nanti setahun lagi beli motor. Apalagi ini target akhirat harus disiapkan. Kalau satu hari 1 juz berat nggak Bu? Berat. Harus dipaksakan ya. Jadi kita harus punya ini Bu, mulai menetapkan amalan rutin kita ya. Sedikit tapi rutin ya. Untuk kita untuk persiapan kita juga di akhirat. Karena salah satu yang bisa menolong kita adalah bacaan Al-Quran kita. Insya Allah itu memberi syafaat pada kita. Bacaan Al-Quran ini juga kalau lebih baik lagi ibu membaca dan mengerti isinya, lalu diamalkan ya, maksudnya seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau baru bisa membaca nggak apa-apa, itu salah satu tahapan yang harus kita lakukan ya. Jadi ibu sekarang sudah mulai mempersiapkan target ya. Harus Bu ya, 1 juz sehari. Ibu kalau ingin mudah itu salah satu Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Muzammil, salah satu bacaan surat kalau kita membaca Al-Quran itu sebelum subuh itu cepat Bu, itu biasanya masuk meresap ke dalam hati. Misal ibu setelah sahur ya Bu ya, setelah sahur kan masih ada waktu menunggu imsak ya, itu sambil baca Quran ya, misal 2 lembar 3 lembar ya, nanti ketika siang berapa lembar sampai mau menjelang buka ya. Menjelang buka insya Allah bisa 1 juz, tapi memang harus usaha ya Bu ya.
Nanti kalau belum bisa 1 juz ya setengah juz dulu ya. Yang dipikirin jangan juz jambu terus Bu. Ya, ya. Jadi ini kita harus punya target ya, target Ramadan ya. Misalnya membaca Al-Quran ya, sholat rawatib harus full. Bisa. Sholat sunnahnya juga harus, duhanya juga. Duhanya biasanya berapa Bu? 2. Itu minimal ya Bu ya. Ya ini kan Ramadan Bu, dimaksimalkan ya. Kalau yang dalam hadis sih yang paling banyak 12 ya, ada yang 12 ya. Itu juga keutamaannya rumah di surga juga Bu hadisnya ya. Monggo yang biasanya 2 ya ditambah lah ya Bu, jangan pelit-pelit sama Allah ya. Iya, iya memang butuh perjuangan ya Bu ya. Iya, itu yang keenam dan yang terakhir adalah persiapan fisik dan harta. Fisik Ibu juga harus sehat ya, olahraga ringan ya, itu penting juga itu dalam gerakan masyarakat sehat germas ya. Insya Allah kalau ibu-ibu sih selalu bergerak ya Bu ya. Iya, nyapu ngepel ya, sehari itu bisa gendong anak sambil HP-an ya Bu ya. Ya itu memang perempuan itu punya kelebihan multitasking, bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Ibu-ibu itu kelebihannya itu dibanding bapak-bapak itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu ya. Makanya bisa goreng sambil nyapu sambil ya akhirnya gosong ya Bu ya. Kalau bapak-bapak itu tidak bisa Bu. Bapak-bapak itu kalau dalam penelitian itu hanya bisa konsentrasi dalam satu hal. Tapi memang hasilnya bagus ya. Jadi ibu-ibu jangan berharap bapak-bapak kayak kita nggak bisa Bu. Ya ini kadang-kadang yang sering menjadi keributan ya. Ini kurang apa-apa aku bisa ngepel kabehan padahal bapak-bapak memang bisanya satu ya. Satu. Jadi kalau lagi konsentrasi satu hal ya dia akan konsentrasi di satu hal itu ya. Dan kalau minta tolong bapak-bapak ya sampaikan saja Bu. Jangan gubrak-gubrok di belakang. Bapak-bapak itu tidak bisa menerka-nerka pikiran kita, itu nggak bisa. Kalau kita kan pinginnya diterka ya Bu ya. Aku pinginnya diantar tapi nggak mau ngomong. Aku pinginnya dikasih uang tapi nggak mau ngomong. Bapak-bapak itu bahasanya harus disampaikan. Saya minta uang gitu, minta aja. Karena tidak bisa menerka ada di pikiran kita. Kecuali kalau sudah ahli ya Bu ya. Itu kata Bu Aisyah Dahlan itu seperti itu ya. Kelebihan laki-laki itu memang tidak bisa mengetahui yang dimaksud perempuan jika perempuan tidak menyampaikannya. Maka ibu-ibu harus sudah biasa belajar menyampaikan apa isi hati kita. Sakit buatan Bu? Pak, saya pingin ini. Orang anak cerita. Ya itu intermezzo ya Bu ya. Fisik dan harta ya, kita menjaga kesehatan dan harta ibu persiapkan untuk banyak bersedekah karena sedekah di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda ya. Dan insya Allah harta yang kita keluarkan itu tidak akan membuat kita miskin. Tidak ada sejarahnya orang yang banyak sedekah itu jadi miskin, justru malah akan bertambah ya. Selain bertambah juga itu menjadi tabungan kita di akhirat ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bersifat pelit ya. Maka Nabi itu mengajarkan doa, Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal. Bukhal itu bakhil Bu. Kita berlindung pada Allah agar dijauhkan dari sifat bakhil. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal ya. Kita mohon juga agar dijauhkan dari hutang dan penindasan manusia ya. Ini waktunya sudah lebih 8 menit ya. Kebetulan ini saya juga ada acara di Seruang. Ibu-ibu monggo hadir. Bisa di rumah makan Yunani ya. Ya. Ada seminar gratis Bu. Seminar gratis tidak bayar Bu. Dari psikolog ya. 2 psikolog Bu Rofiah dan Ibu dokter Ibu psikolog dari PKU Muhammadiyah Seruang ya. Tentang the power of woman. Apa Bu? Kekuatan seorang perempuan. Monggo ibu-ibu kalau mau hadir bisa sana. Yang sempat ya Bu ya. Mulai jam 9. Itu ilmu gratis ya Bu ya.
Ya. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan 7 hal sebagai persiapan kita menyambut Ramadan. Semoga Allah menyehatkan kita sampai bulan Ramadan. Ramadan bisa hadir pada kita dan amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.